Halo guys, kembali lagi di channel Dani RDT. Bayangkan seorang pembalap muda yang tinggal selangkah lagi menjadi juara dunia, tetapi justru menghancurkan semuanya karena emosinya sendiri. Gagal di dunia balap, dia akhirnya memilih menjadi kurir makanan untuk bertahan hidup. Namun takdir mempertemukannya kembali dengan dunia balap, dan yang lebih mengejutkan, orang yang melatihnya ternyata adalah ayahnya sendiri, seorang legenda MotoGP yang selama ini dia kira sudah meninggal. Dari hubungan penuh dendam, latihan keras, kecelakaan, cinta, hingga perjuangan menembus kelas MotoGP, inilah kisah perjalanan seorang pembalap bernama Edu. Penasaran bagaimana perjuangannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang pembalap muda bernama Edu yang sedang menjalani balapan terakhirnya di kelas junior. Balapan tersebut sangat penting karena Edu hanya membutuhkan posisi keempat untuk memastikan dirinya menjadi juara dunia sekaligus mendapatkan kesempatan naik ke kelas berikutnya. Sejak awal balapan, Edu sebenarnya sudah menjalankan strategi dengan baik. Dia hanya perlu menjaga ritme dan tidak mengambil resiko berlebihan. Namun masalahnya, Edu memiliki satu kelemahan besar. Emosinya sulit dikendalikan. Karena ingin menutup musim dengan kemenangan sempurna, Edu mulai memaksakan motornya hingga kehilangan kendali di tikungan terakhir. Motor Edu tergelincir dan kesempatan menjadi juara dunia pun lenyap begitu saja. Kegagalan itu membuat Edu sangat terpukul. Pelatihnya bahkan memarahinya karena Edu tidak mengikuti instruksi. Edu justru bersikeras bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena masalah pada motornya. Pertengkaran semakin memanas sampai akhirnya Edu memutuskan meninggalkan tim. Di saat itulah seorang pimpinan tim bernama Gimin memperhatikan bakat Edu. Gimin sebenarnya tertarik merekrutnya, namun dia juga sadar bahwa Edu masih terlalu muda dan emosinya belum stabil. Beberapa waktu kemudian, Edu melihat idolanya meninggalkan tim dan mendapatkan kesempatan bergabung dengan MotoGP. Edu sebenarnya masih ingin kembali ke dunia balap, namun kegagalan sebelumnya membuatnya memilih mundur sementara. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Edu akhirnya bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Meskipun sudah bukan pembalap profesional, jiwa balapnya ternyata belum hilang. Saat mengantarkan makanan menggunakan motor, Edu masih sering menguji kemampuan motornya. Kecepatan dan insting balapnya masih sangat kuat. Sampai suatu hari Edu menemukan sebuah studio tato baru. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Luna. Edu langsung tertarik kepadanya. Mereka pun mulai mengenal satu sama lain. Suatu malam Edu melihat Luna sedang bermain biliar bersama teman-temannya. Karena ingin mendekatinya, Edu menantang Luna bermain. Mereka bahkan membuat taruhan. Jika Luna kalah, dia harus makan malam bersama Edu. Namun jika Edu kalah, dia harus membantu menyebarkan brosur studio tato milik Luna. Edu sangat percaya diri. Sayangnya, Luna ternyata jago banget bermain biliar. Edu dibuat tidak berkutik dan akhirnya harus menepati janjinya. Saat sedang menyebarkan brosur, tiba-tiba Edu bertemu kembali dengan Gimin. Barulah Edu mengetahui bahwa Gimin ternyata adalah pimpinan tim balap Aspar. Dan yang lebih mengejutkan, Gimin menawarkan Edu kesempatan untuk kembali ke dunia balap. Tetapi Edu harus membuktikan kemampuannya terlebih dahulu. Gimin kemudian mengajak seorang legenda MotoGP bernama Antonio untuk melihat kemampuan Edu. Antonio awalnya tidak tertarik, namun setelah melihat Edu mengendarai motor, dia langsung terkejut. Gaya balap Edu sangat agresif, berani, dan penuh potensi. Gimin kemudian meminta Antonio melihat pembalap muda tersebut. Namun ketika Antonio mengetahui siapa pembalap itu, dia terdiam. Karena ternyata Edu adalah anak kandungnya sendiri. Edu sendiri tidak pernah tahu bahwa ayahnya masih hidup. Selama bertahun-tahun, Edu mengira Antonio sudah meninggal. Hubungan mereka ternyata sangat buruk. Antonio dulu meninggalkan keluarganya karena terlalu fokus mengejar karir sebagai pembalap. Hal itu membuat Edu menyimpan dendam. Edu bahkan tidak mau menerima bantuan dari ayahnya sendiri.
Namun Gimin terus meyakinkannya jika Edu benar-benar ingin jadi pembalap hebat, dia membutuhkan seseorang yang mampu mengembangkan potensinya. Akhirnya Edu menerima tawaran tersebut, tetapi dengan beberapa syarat. Antonio mulai melatih Edu dari dasar. Bukan hanya soal motor, Edu juga harus memperbaiki kehidupannya. Dia yang selama ini berantakan dan tidak teratur mulai diajarkan disiplin. Latihan fisik menjadi rutinitasnya. Bahkan Edu diminta belajar tari salsa untuk meningkatkan kelenturan tubuh dan membantu pergerakannya ketika berada di atas motor. Edu sering berdebat dengan Antonio, namun perlahan-lahan sesuatu berubah. Edu mulai menyadari bahwa di balik sikap keras ayahnya, sebenarnya Antonio ingin melihat anaknya berhasil. Hubungan ayah dan anak itu pun mulai membaik. Di tengah latihan, hubungan Edu dengan Luna juga semakin dekat. Edu bahkan meminta Luna membuat tato berbentuk roket di punggungnya. Tato tersebut menjadi simbol bahwa Edu ingin melaju secepat roket dan mengejar impiannya. Edu mulai jatuh cinta kepada Luna. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Namun Antonio justru khawatir hubungan tersebut membuat Edu kehilangan fokus. Menurutnya, Edu harus berkonsentrasi penuh karena kesempatan menjadi pembalap profesional tidak datang 2 kali. Kini waktunya Edu membuktikan kemampuannya. Dia mengikuti tes untuk menentukan apakah dirinya layak masuk tim Aspar. Namun masalah lama kembali muncul ketika melihat idolanya, Gianni, berada di lintasan. Edu kehilangan fokus. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih cepat. Bahkan saat keluar dari pit, Edu tidak sengaja bertabrakan dengan Gianni. Antonio kembali memperingatkan Edu, masalah terbesar Edu bukan kecepatannya, melainkan ketidakmampuannya mengendalikan emosi. Edu akhirnya mendapatkan kesempatan mengikuti balapan. Dia tampil luar biasa. Perlahan Edu menyalip pembalap demi pembalap. Bahkan dia berhasil masuk posisi 4 dan mendekati Gianni. Namun ketika memasuki tikungan berbahaya, Edu kembali teringat kecelakaan yang pernah dialami ayahnya. Konsentrasinya terganggu. Edu akhirnya terjatuh. Edu merasa Gianni telah mendorongnya. Namun Antonio justru menyalahkan Edu. Menurut Antonio, Edu jatuh karena panik dan tidak mampu mengendalikan pikirannya. Edu sangat kecewa, tetapi Antonio tahu jika Edu tidak berubah, karirnya tidak akan bertahan lama. Edu mendapatkan kesempatan berikutnya. Kali ini dia berusaha menerapkan semua nasihat Antonio. Dia tidak lagi terburu-buru, dia mulai mengendalikan emosinya, dan hasilnya luar biasa. Edu berhasil menyelesaikan balapan di posisi ketiga. Dan untuk pertama kalinya, Edu berhasil naik podium. Kemenangan itu membuatnya semakin dekat dengan impian masuk ke MotoGP. Namun ada masalah baru. Gimin memutuskan mengganti Antonio sebagai pelatih karena menganggap Antonio terlalu dekat secara emosional dengan Edu. Antonio sebenarnya tidak setuju, tetapi dia memilih menerima keputusan tersebut. Edu kemudian menghadapi balapan terakhir di kelas tersebut. Persaingannya dengan Gianni semakin panas. Keduanya saling mengejar. Edu ingin membuktikan bahwa dirinya lebih hebat. Namun ketika mereka bertarung terlalu dekat, duar! Edu dan Gianni bertabrakan dengan sangat keras. Keduanya terjatuh. Kondisi mereka sangat serius hingga harus segera dibawa ke rumah sakit. Antonio sangat terpukul. Dia hanya bisa menunggu dari luar karena takut Edu masih membencinya. Sementara itu Luna datang menemani Edu. Setelah beberapa waktu, Edu akhirnya sadar dan orang pertama yang dilihatnya adalah Luna. Setelah kejadian tersebut, Edu mendapatkan kabar buruk. Tim memutuskan menggantinya dengan pembalap lain karena mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Edu pun merasa kecewa. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya, namun pengorbanannya seakan tidak berarti apa-apa. Edu akhirnya kembali bekerja sebagai kurir makanan. Namun tak lama kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Gianni datang menemui Edu. Bukannya mencari masalah, Gianni justru meminta maaf. Dia mengakui kesalahannya dan bahkan memberikan kesempatan kepada Edu untuk menggantikannya di tim MotoGP. Gianni sadar bahwa Edu memiliki potensi yang sangat besar. Edu kemudian kembali menemui Antonio. Kali ini dia membawa makanan. Edu melihat ayahnya dalam kondisi berantakan.
Saat itu Edu sadar Antonio benar-benar kehilangan semangat setelah hampir kehilangan dirinya. Edu akhirnya meminta Antonio untuk kembali melatihnya. Antonio sangat bahagia, namun dia tetap khawatir. Dia takut latihan kerasnya justru membuat Edu kembali mengalami kecelakaan. Edu kemudian berjanji dia akan mengendalikan emosinya. Dia tidak akan lagi mengecewakan ayahnya. Akhirnya hari yang selama ini ditunggu pun tiba. Edu mendapatkan kesempatan mengikuti balapan MotoGP. Untuk pertama kalinya, dia berdiri di antara para pembalap terbaik dunia. Bahkan seorang pembalap terkenal memperkenalkan Edu sebagai salah satu talenta masa depan MotoGP. Luna juga datang langsung ke pedok untuk memberikan dukungan. Antonio melihat anaknya berdiri di garis start. Perasaannya campur aduk, bangga, tegang, dan takut. Karena dia tahu Edu sedang menghadapi balapan terbesar dalam hidupnya. Lampu start pun menyala dan balapan pun dimulai. Edu langsung melesat. Dia masuk posisi keempat. Edu terus menempel pembalap di depannya. Semua nasihat Antonio terngiang di kepalanya. Tidak terburu-buru, jangan terpancing, tetap fokus. Saat pertarungan semakin sengit, Edu hampir kehilangan kendali setelah bersenggolan dengan pembalap lain. Namun kali ini Edu mampu menguasai motornya. Dia kembali stabil, kemudian Edu melakukan overtake. Dia berhasil melewati lawannya dan terus melaju. Sampai akhirnya Edu finish di posisi ketiga. Debut pertamanya di MotoGP langsung menghasilkan podium. Semua orang terkejut. Edu sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lakukan. Dia akhirnya memeluk Antonio. Kini Edu sadar tanpa bantuan ayahnya mungkin dia tidak akan pernah sampai di titik tersebut. Setelah balapan selesai, pimpinan tim MotoGP datang menemui Antonio. Dia memberikan kabar besar. Musim berikutnya, Edu akan mendapatkan kontrak penuh untuk membalap di MotoGP. Edu akhirnya mendapatkan apa yang selama ini dia impikan. Dari pembalap muda yang gagal menjadi juara, menjadi kurir makanan, kemudian menghadapi konflik dengan ayahnya, mengalami kecelakaan, hampir kehilangan karirnya, hingga akhirnya berhasil melakukan debut MotoGP dan langsung naik podium. Perjalanan Edu membuktikan bahwa kegagalan bukanlah akhir. Selama seseorang mau belajar dari kesalahannya, kesempatan kedua selalu bisa datang. Dan yang paling penting, kecepatan saja tidak cukup untuk menjadi pembalap hebat. Seorang pembalap juga harus mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan egonya sendiri. Akhirnya Edu dan Antonio melanjutkan latihan bersama. Bahkan Antonio menantang Edu untuk melakukan balapan. Ayah melawan anak. Siapa yang lebih cepat? Nah, itu mungkin menjadi cerita selanjutnya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke guys, jadi itulah alur cerita film kali ini. Perjalanan Edu dari seorang pembalap yang gagal berubah menjadi kurir makanan, kemudian bangkit dan akhirnya berhasil melakukan debut di MotoGP dengan langsung meraih podium ketiga. Menurut kalian, apakah Edu nantinya bisa benar-benar menjadi juara dunia MotoGP? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau kalian suka konten alur cerita film seperti ini, langsung like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan cerita film berikutnya. Saya Daniel DT pamit, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya sukses selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke guys, bye.